Assalamualaikum teman-teman. Yuk berkegiatan di kebun kami. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa tekan subscribe bagi yang belum dan like kalau kamu suka video ini agar kami makin semangat lagi. Nah teman-teman, sesampainya di kebun, kita langsung saja menyiapkan semua yang harus diperlukan untuk kegiatan masak-masak bersama kali ini. Dikerjakan bersama-sama jadi lebih seru dan mudah. Sambil yang lain menyiapkan masakan, nah aku bertugas untuk kupas buah salak dulu. Buah salak ini adalah sisa penjualan di mana buah yang tidak laku dan mulai busuk di bagian ujungnya kami olah kembali menjadi asinan salak. Daripada dibuang percuma, kan mubazir. Asinan salak ini rasanya sangat enak loh. Enak banget dijadikan makanan ringan sambil duduk-duduk dan ngobrol santai. Sembari kami mengupas salak, Kak Sumi memasak ikan bandeng untuk makan siang kita. Menu yang satu ini sudah tidak asing lagi pastinya. Berhubung lagi di kebun, kita masak ikannya simpel aja ya. Digulai seperti ini udah mantap. Apalagi udara di kebun siang ini terbilang sejuk, semakin menambah cita rasa segar di udara yang dingin. Sambil menunggu ikannya matang, yuk kita lihat Inang yang sejak tadi serius banget membuat sambal ulegnya. Makan di kebun kalau tidak ada sambal ulekan tangan begini, kayak ada yang kurang mantap rasanya. Dan ditambah lagi dengan terasi, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Tanpa sambal, berasa ada yang kurang gitu. Jadi, udah dipastikan bahwa sambal tidak pernah boleh absen dari menu kita, terutama hari yang dingin ini. Setuju nggak teman-teman? Setelah Inang selesai membuat sambal uleg, beliau lanjut goreng kerupuk. Kerupuk yang kami goreng ialah kerupuk buah melinjo atau sering disebut dengan emping. Emping ini sangat cocok disandingkan dengan makanan apapun. Selain itu, rasanya juga sangat khas, serasa legit jika kita kunyah. Emping yang berbahan dasar melinjo ini memiliki manfaat sebagai antioksidan sehingga dapat menangkal radikal bebas. Selain itu, protein yang terkandung pada emping melinjo ini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit hipertensi, kolesterol, penuaan dini, dan penyempitan pembuluh darah. Selagi para ibu sibuk dengan dunia persilatan di bagian masak-memasak, ini para bapak juga melakukan aktivitas yang tak kalah mengasihkan, yakni mencari buah nangka. Entah itu untuk dimakan langsung bila menemukan yang sudah matang, atau untuk digulai bila menemukan yang masih mangkal. Biasanya kalau setiap ke kebun, ada saja buah yang bisa dipanen untuk dimakan bersama. Nangka adalah buah berdaging serat yang memiliki bau dan rasa yang khas. Buah ini umumnya dikonsumsi di beberapa negara Asia seperti Indonesia, Sri Lanka, dan Bangladesh. Daging buah nangka mempunyai zat tepung dan buah ini juga dikenal bermanfaat bagi kesehatan. Nangka merupakan sumber makanan yang kaya vitamin. Buah ini juga mempunyai serat yang rendah kalori sehingga baik untuk pasien penyakit jantung. Adapun manfaat lainnya bagi kesehatan tubuh kita seperti kalium dalam nangka efektif dalam mengurangi kemungkinan penyakit jantung karena bisa menurunkan tekanan darah. Tapi sayangnya, di kesempatan kali ini para kaum bapak-bapak tidak menemukan yang sudah matang. Tapi tidak mengapa, kita ambil yang masih mengkal saja. Karena nangka muda bisa kita jadikan sayur nangka nantinya. Tentunya sudah tidak asing lagi dong bagi kita semua, sayur nangka itu seperti apa. Setelah semuanya selesai, kita lanjut untuk beristirahat dan makan siang untuk mengisi tenaga kita lagi, supaya bisa lebih kuat lagi bila mau melakukan aktivitas berikutnya. Ya enggak? Makan di kebun memiliki tingkat kenikmatan yang paripurna. Selain disuguhi panorama alam yang menawan, juga karena ditemani nyanyian burung yang bersahut-sahutan tanpa henti. Ini bisa jadi salah satu cara sederhana warga desa untuk meningkatkan nafsu makan. Cukup dengan membawa makanan dan makan bersama di kebun. Setelah seharian mengitari kebun keluarga, membuat kita sangat bersemangat menyantap makanan. Tepat di bawah pondok atau pepohonan yang rindang ini, nikmatnya terasa berlipat ganda.
Pasalnya, dengan badan yang sudah terasa capek, kita butuh asupan tenaga baru untuk meningkatkan semangat juang dalam melakukan aktivitas lainnya. Cita rasa masakan ini, tempat dan suasananya pun sangat mendukung, sehingga kenikmatan bertambah saat menyantap makanan. Hasil masakan chef yang terkenal jika dibandingkan dengan masakan kami kali ini, 11-12 lah rasa nikmatnya, terutama bila disantap di tengah kebun yang asli seperti ini. Setelah selesai makan siang, kita buat kopi dulu ya teman-teman, supaya para bapak-bapak makin tambah semangat lagi bekerja dan membuat kita tidak mudah mengantuk setelah makan. Kopi pekat ini dibuat biar bapak-bapak makin semangat lagi. Sebenarnya bukan cuma para bapak loh yang suka ngopi di sini, melainkan para ibu juga nggak mau kalah saing. Mereka sangat gembira bekerja atau mengobrol sambil menyeruput kopinya. Mengkonsumsi kopi setelah menikmati makan siang sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan jika di kebun. Tujuannya adalah agar bisa mendapatkan energi dan konsentrasi yang lebih baik untuk bekerja atau melakukan berbagai aktivitas lainnya. Apalagi minuman kopi ini bisa menambah energi, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan fungsi otak juga. Setelah selesai, kita lanjut aktivitas kita. Aku bersama Bowo lagi lihat perkembangan tanaman salak yang ditanam di kebun ini. Mengingat ini adalah hasil percobaan pertama, siapa tahu mau berbuah dan berhasil dikembangbiakkan di daerah baru ini. Pohon salak di kebun ini hanya beberapa batang saja yang berusaha dibudidayakan dan belum ada yang berbuah ya teman-teman, karena batang-batang salak ini baru berusia beberapa tahun saja. Tentu kita juga tidak lupa untuk memantau pohon durian. Alhamdulillah ada beberapa batang yang sudah berbuah. Ya, walaupun tidak begitu banyak kali ini. Selain itu, di sini juga banyak hewan liar seperti monyet, babi, musang, bahkan beruang yang dalam bahasa setempat disebut dengan telkah. Jadi tipis harapan kalau kami mau memanen buah durian sebanyak mungkin. Ini Bowo berinisiatif memukus beberapa durian muda menggunakan robekan karung yang diikat dan dililitkan ke buah durian satu persatu. Siapa tahu bisa selamat dan berhasil dipanen nantinya dan aman dari gangguan binatang liar yang ingin merusak buahnya. Semoga kali ini bisa berhasil buahnya ya teman-teman. Di sisi lain kebun, para bapak sibuk menebang batang kayu yang sudah kering untuk dijadikan kayu bakar. Di daerah kami ini masih banyak loh yang masih memasak menggunakan kayu bakar. Selain itu, kayu bakar ini juga sering digunakan saat memasak di acara-acara besar seperti pernikahan. Selain menghemat, memasak dengan kayu bakar membuat harum dan menambah cita rasa masakan yang kita olah. Di kampung kami, tradisi mencari kayu seperti ini sangat lumrah dilakukan dan dikerjakan secara bergotong royong. Mencari kayu pun tidak di sembarang tempat ya teman-teman, bisa di kebun sendiri atau milik saudara kita. Kita akan beramai-ramai mencarinya dan bawa sendiri peralatan yang diperlukan, seperti mesin pemotong, kapak, atau parang. Selepas bapak-bapak memotong kayu, kaum ibu juga tidak kalah jagonya loh kalau urusan beginian. Lihat aja, ibu-ibu sedang semangat membelah kayu agar menjadi potongan-potongan kecil. Kaum ibu tidak kenal takut terjun langsung ke lapangan seperti ini. Kalau urusan tenaga mah gak kalah saing dengan kekuatan para bapak. Uniknya, dulu aktivitas mencari kayu bakar yang tergolong berat ini selain dilakukan oleh kaum pria, terkadang justru menjadi tugas para perempuan. Meski berat, tapi mereka tidak pernah menganggap ini sebuah beban, melainkan semacam kegiatan rutin para perempuan desa. Setelah selesai dengan perkayuan, kita istirahat sebentar ya. Biar lebih semangat dan menikmati hari yang mulai petang. Seru nih kalau ditemani rebusan mie yang sedap. Di kebun semakin sore, semakin dingin. Rasanya enak sekali menyantap mie rebus, apalagi badan sudah lelah dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan seharian. Sehingga solusi terbaik untuk mengisi waktu yaitu dengan duduk manis sambil makan mie rebus bersama. Setelah energi kembali pulih, anak-anak dengan asiknya menikmati main di sungai kecil.
yang menjadikan pembatas antara kebun kami dan kebun tetangga. Airnya sangat jernih dan sangat menggoda anak-anak untuk bermain air di sungai kecil ini. Betapa indah kan? Seperti yang bisa teman-teman lihat, air jernih ini mengalir alami dari balik perbukitan, belum tercampur polusi dan sampah. Bermain di sungai adalah salah satu metode pembelajaran anak untuk mengenal lingkungannya loh. Sungai sejak dulu sangat bermanfaat untuk manusia, diantaranya untuk mandi atau kebutuhan air sehari-hari. Apalagi sungainya masih jernih seperti ini. Sungai di kebun ini tidak terlalu besar jeramnya, hanya aliran kecil saja. Kalau untuk anak-anak yang ingin bermain air dan mandi, sangat aman ya. Healing bareng keluarga dan orang terdekat sangat mengasihkan ya, apalagi ke tempat yang asri seperti ini. Rasanya beban dan pikiran stres kita bisa berkurang karena menikmati suguhan alam yang indah dari Tuhan ini. Sungguh maha besar Allah bisa menciptakan keindahan alam seperti ini. Oke teman-teman, udah nyampe di ujung video kita. Rasanya seru banget kalau udah bercerita keseruan kepada kalian semuanya yang sudah rajin menemani kami sampai detik ini. Nah, untuk yang ingin tahu kegiatan kami selanjutnya apa, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami ini ya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan like-nya juga ya. Terima kasih telah menemani kami. Tunggu video kami selanjutnya ya. Dadah.